karena melakukan suatu pelanggaran, kita mafhum ya. Kemudian beliau bermohon kepada Allah agar dosa diampuni, kekhilafan yang dimaafkan Allah. Ternyata dalam sebuah hadis, dan hadis sahih dalam Mustadrak, beliau dengan bertawassul kepada anak Muhammad SAW tasliman katsira. Jadi kalimat tawassul itu begini Bu, seperti yang dalam Sahih Bukhari Muslim dalam hadis ini insyaallah ini sudah mafhum juga. 3 orang yang terjebak di dalam gua, ini sudah masyhur sekali gitu ya, dan hadisnya sahih. Bagaimana mereka terjebak ketika berteduh di dalam gua, tiba-tiba ada batu jatuh menggelinding masuk ke mulut gua sehingga tertutup semua, dan batunya seperti jamreng gitu ya, nggak bisa diangkat oleh 2, 3 orang, 4 orang ya, tidak sanggup mereka, posisi dari atas geblek gitu. Nah akhirnya masing-masing bertawassul dengan amal-amalannya. Ya Allah, saya pernah begini-begini, bahkan salah satunya hampir saya terjebak perzinahan. Sudah hampir ya Allah, tapi saya takut kepada Engkau ya Allah, sehingga saya melompat, hanya lompat menjauh. Jika ini termasuk amal soleh, tolong selamatkan kami ya Allah. Batu pun bergeser dengan sendirinya, ya dengan izin Allah, tak. Yang satu, saya selalu dahulukan orang tua saya Allah. Suatu ketika saya keluar mengambilkan air susu kambing gitu, untuk kepada ibu saya. Ternyata saya tiba di rumah karena sudah larut malam, ibu saya sudah tidur. Maka saya pun tunggu sampai ketiduran, sampai pagi saya belum terjaga. Saya tidak mendahulukan siapapun kecuali ibu saya. Jika ini termasuk amal soleh sama saya, maka terbukalah batu itu semakin melebar. Kemudian yang terakhir masalah peternakan kambing. Walhasil akhirnya blek semua kebuka baru keluar. Ini hadisnya sahih, pakai banget. Ya. Kedua, Nabi Adam dalam hadis yang panjang kata Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan kemuliaannya Muhammad agar Engkau berkenan mengampuni saya. Lah Allah balas nanya, kaifa arafta Muhammad dan minna makhluq? Adam, bagaimana ceritanya kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan dia? Aneh enggak, Bu? Kecepatan nih. Aneh apa tidak Ibu? Kan Nabi Adam tadi mohon kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad agar Allah berkenan mengampuni. Lah kata Allah, Adam pieto. Nah, kalau bahasa kita, kamu kok minta dengan kemuliaan Muhammad padahal aku belum ciptakan dia. Dan mana kau tahu Muhammad? Ibu bingung nggak? Ya bingung lah, saya aja bingung. Tapi Nabi Adam jawabannya unik, simak baik-baik. Qala lama khalaqtani biyadi. Tatkala engkau ciptakan saya Allah di surga sana, pada fakta ruha ila jasadi, lalu kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku sehingga aku hidup. Farafa'tu ra'si, kemudian aku angkat kepalaku. Kalau angkat kepala ada matanya tidak? Ini sudah dalam mantek itu sudah nggak usah bahas ya. Ada langsung melihat. Fara'aitu ala qa'imil arsh, ketika aku angkat kepalaku, aku melihat dengan jelas di tiang-tiang arasy itu maktuban, ada kalimat tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada Muhammadnya di situ. Tiada Tuhan yang berhak wajib disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimtu, maka saya mengambil kesimpulan di Allah. Dari situ saya tahu bahwa engkau lam tudid isam ila ismi, engkau tidak mungkin menyandingkan sebuah nama dengan namamu, illa annahu ahabbal khalqi ilaik, melainkan pasti sosok pemilik nama itu makhluk yang paling engkau cintai ya Allah. Jawaban Allah bukan begini, sotoy kamu Adam. Enggak. Ternyata kata Allah, sodaqta ya Adam, engkau benar Adam. Lihat dalam hadis sahih, ada dalam kitab Mustadrak 10 juz dalam juz 4 ini. Dia bilang, engkau benar Adam. Ud'uni bihaqqi, sok mintalah padaku dengan membawa kemuliaannya Muhammad. Jadi disini mintalah padaku, berdoalah padaku dengan kemuliaannya Muhammad. Fa inni qad ghafartu lak, dan aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Laulahu Adam, kalau bukan karena dia Muhammad ini yang akan aku utus di akhir zaman nanti, ma khalaqtuka, aku tidak akan ciptakan engkau. Aku akan apa Bu tadi? Andai bukan karena dia, bukan karena Muhammad, kamu pun tidak pernah akan aku ciptakan. Wah. Bayangkan Bu, kalau Nabi Adam tidak diciptakan, ibu-ibu ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada.
nggak makan. Artinya manusia yang ada ini karena Nabi Muhammad, kata Allah. Bayangkan betapa luar biasa Nabi Muhammad. Nah, maka dari situ Bu, sehingga ulama, oh ini dalilnya banyak banget. Yang lebih ajib lagi Bu, di zaman sahabat. Bu, kesini. Zaman saya itu kan zaman dahulu, zaman baheula Bu, baheula bahali Bu. Tahu baheula bahali? Dahulu kala itu sudah, zaman Nabi Adam kan manusia pertama. Ini zaman Nabi Muhammad. Rasulullah tiba-tiba didatangi oleh seorang yang buta. Bu, dua matanya buta. Tahu kan buta Bu? Gimana coba? Nah, jangan lama-lama meremnya. Tuh. Ya begini lagi. Datang lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, doakan saya dong, saya pengen sembuh. Kalau bahasa kita begitu. Kata Nabi, kamu mau nggak sabar begini, dalam keadaan begini, nanti kamu dapat kebaikan dari Allah. Kamu dapat pahala loh. Bukan itu masalahnya Rasulullah. Saya itu pengen sholat, nggak ada yang nuntun saya ya Rasulullah. Bayangkan, nggak ada yang nuntun saya Rasulullah. Saya pengen sembuh. Apa kata Nabi? Sudah, kau wudhu ke sana, berwudhulah dengan wudhu yang baik dan benar, lalu berdoa. Ini doanya begini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Bayangkan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dan menghadap kepada Engkau dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, agar Engkau menyembuhkan saya ya Allah. Bahkan di situ ada isi kosan, ya Muhammad. Pada Muhammad tidak ada Bu. Beliau teriak, ya Muhammad, angkatan Muhammad. Jadi ada dua di sini, ada tawasul dengan ada istighatsah. Ibu harus tahu kalau istighatsah itu menyebut nama seseorang, nabi atau orang saleh. Orang saleh kenapa dibolehkan? Karena amal-amal salehnya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus catat. Jadi seperti tadi yang terjebak dalam gua, mereka bertawasul dengan amal saleh. Makanya di akhir doa, kalau ibu perhatikan, saya selalu berdoa gimana Bu? Ya Allah, kami telah hadir di majlis ini. Nih, kalau yang antum nggak akan dengar itu. Doa terakhir. Ibu sudah dengar? Ya Allah, kami telah hadir di majlis, telah mendengarkan ayat suci-Mu ya Allah, mendengar hadis-hadis-Mu ya Allah, mendengarkan fatwa ulama ya Allah, dan telah berzikir, bertasbih, dan jika ini termasuk amal saya, jadikan asbab. Dengar nggak dulu? Ya. Yang amin yang mantap insya Allah tuh. Masih percuma sekarang. Nanti, tenang. Tapi saya tahu kemarin setiap doa juga ibu-ibu kan amin semua ya. Tapi nggak jengkel kan doa aminnya? Kelamaan doanya jengkel katanya. Itu nanti malaikat di ini tuh ya, di pending. Ya insya Allah. Nah itu Bu. Jadi saya ulangi sekali lagi. Dalam hadis ini ada dua, ada tawasul, ada istighatsah. Riwayatkan dari Utsman bin Hunayf. Dari siapa Bu? Dari siapa Bu? Utsman bin Hunayf. Ini real, Rasulullah masih ada. Tiba-tiba datang orang buta, lalu datang kepada Nabi. Bahasanya begini Bu. Ya saya ulang ya dari hadis yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan darura kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ud'ullah li ayyu'afiyani. Wahai Rasulullah, tolong dong mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan mata saya ini. Lah apa kata Nabi? Kata beliau, faqala in syi'ta sabarta. Apa enggak mau begini aja? Kalau kamu mau ya sudah, sabar aja begini. Lalu bahwa khair laka, dan keadaanmu seperti ini insya Allah lebih baik untukmu. Lebih baik untukmu. Maksudnya apa Bu? Enggak melihat maksiat ya Bu? Iya kan Bu? Enggak pelototin orang, enggak bikin orang jerawatan hati ya Bu ya? Ya karena dikeletin gitu, jadi orang enggak nyaman gitu ya Bu ya? Nah udah begini aja. Lalu apa kata beliau? Ternyata jawabannya Bu, qala fad'uhu. Enggak ya Rasulullah, tolong mohonkan dong sama Allah, saya pengen sembuh. Mohonkan dong kepada Allah, saya pengen sembuh. Dan ada yang lain, laisa liqaidul waqt syuqa alayya. Karena saya tidak ada yang nuntun ya Rasulullah. Saya repot. Pengen sholat, pengen aktivitas ibadah. Coba. Fa'amaru ayatawaddo'a. Lalu kemudian Nabi memerintahkan orang ini untuk berwudu, agar segera berwudu, fayuhsina wudu'ahu. Lalu kemudian Rasulullah juga meminta agar dia melaksanakan wudu dengan baik dan benar. Wa yad'u bihadza du'a. Lalu kata Nabi, silakan sok berdoalah dengan doa ini. Setelah wudu, kamu nanti doa dengan doa ini. Simak baik-baik doanya. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Wa atawajjahu ilaika binimika. Dan aku menghadap kepada Engkau dengan kemuliaannya Nabimu, Nabi Muhammad SAW,
Nabi rahmah, Nabi kasih sayang. Nabi kasih sayang, Nabi rahmah. Ya Muhammad. Nabi Muhammad ini ada di depan, Bu. Jadi lagi berdoa kepada Allah tapi ngomongnya ya Muhammad. Ini ajaran dari Nabi Muhammad. Bilang aja pokoknya dalam doa ya Muhammad, panggil nama saya. Ya Muhammad. Nah, ini namanya istighosah, Bu. Jadi istighosah ada dalilnya. Yang bilang ada dalil nggak nyari dalil, ya Bu ya. Nggak mau nyari dalil, itu namanya. Nah, kata beliau, ya Muhammad, inni tawajjahtu bika. Wahai Muhammad, aku menghadap dengan engkau Muhammad, bersama engkau ila Rabbi, kepada Allah Tuhanku, fi qada'i hajati, dalam apa, Bu? Menunaikan hajat-hajatku, dalam pengkabulan hajat-hajatku, kata dia. Ini dari Nabi langsung supaya dibaca kepada orang ini. Lituqdali, agar hajat-hajatku ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berdoanya menghadap kepada Allah, Nabi Muhammad di belakang, nggak ada, bukan di hadapan beliau. Bahasa ya Muhammad, ada seruan wahai Muhammad. Bayangkan, inni atawajjahu bika, aku menghadap kepada Allah bersamamu wahai Muhammad. Jadi membawa kemuliaan Nabi Muhammad. Ila Rabbi, menghadap kepada Allah dalam urusan hajat-hajatku, agar Allah berkenan mengabulkan hajat, menunaikan hajat-hajatku. Nah, lalu apa yang terjadi? Allahumma syafi'hu, dan doa terakhirnya Allahumma syafi'hu. Riwayat yang lain, Allahumma syafi'hu wa syafi'ni fi nafsi. Minta syafaat akhirnya kepada Allah. Jadikan dia, ya Allah, dia sebagai penolong saya kepada diri saya. Perhatikan kalimat di sini. Ada kalimat Allahumma as'aluka wa ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad. Ini namanya tawasul. Jadi membawa kemuliaan Nabi Muhammad, ini namanya tawasul. Itu tahu nggak tawasul, Bu? Menjadikan perantara. Karena kedekatannya kepada Allah, maka kita jadikan beliau perantara. Nah itu, Bu. Ini perantara yang dibenarkan. Awas. Bukan ke kuburan datangnya, awas. Jadi kepada Rasulullah, dengan Rasulullah atau orang soleh. Ulama membahas dalam kitab-kitab ini. Nah, lalu kemudian yang kedua ada kalimat di sini, ya Muhammad, ini tawajjahtu bika. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Allah dengan engkau, bersamamu wahai Muhammad. Ya, kepada Muhammad. Padahal Rasulullah tidak ada di hadapan. Ini namanya istighosah. Apa, Bu? Istighosah. Ya, yang pertama sin, yang kedua sa, istighosah. Ya, bedanya istighosah dengan istighosah. Karena bahasa Arab itu beda satu huruf, beda arti. Ya, fatal artinya nanti, ya. Nah, makanya harus fasohah, latihan. Nah, lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi, Bu? Di sini dibahas faha huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perhatikan, kata inilah kanjeng Nabi SAW. Lam yaradu ayat walahu huwa binafsi. Beliau ternyata tidak langsung berdoa untuk dirinya sendiri oleh dirinya sendiri. Ya, bal amaruhu ayat tawassal ilallah. Bahkan Nabi meminta si orang tadi yang buta tadi agar dia langsung bertawasul kepada Allah bihi, dengan membawa kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Hanya dengan bertawasul melalui Nabi Muhammad gitu loh. Nabi yang memerintahkan. Bal yunadihi, bahkan ajibnya lagi, uniknya lagi, diminta agar dia menyebut nama Muhammad. Ya Muhammad gitu. Padahal dia berdoa kepada Allah begini. Nabi Muhammad ini kan di belakang tadi tuh. Dia wudu, sholat, langsung memohon gitu. Ya Muhammad gitu. Bayangkan. Nah, ini namanya apa, Bu, tadi? Ayo, berlupalah. Istighosah. Halagiya bihi, pada saat tidak di hadapannya anhu dan Nabi SAW. Oh ilan ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa hasya Rasulullah SAW ayyamur bima fi taqnun fil akidah. Dan mana mungkin, tidak mungkin, mustahil bin mustahil kalau Nabi memerintahkan umatnya agar menyeru sesuatu atau berdoa dengan sesuatu yang di dalamnya menghancurkan, mengikis akidahnya. Itu tidak mungkin. Artinya kalau ada makanan syirik, ini apa? Ini nggak gaul, Bu. Nabi nggak mungkin masa nyuruh syirik kepada orang. Ya, bahkan Nabi pemberantas kesyirikan. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, tadi sudah dicontohkan. Bahkan nanti dalam Al-Quran banyak, Bu. Nanti ada
Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nanti ada bab tabarruk, bagaimana ngalap berkah dengan ayat suci Al-Quran. Ya, kemudian Sayyidina Umar, bagaimana rambut Nabi waktu umroh diambil, ditaruh di kopiah. Setiap perang dibawa. Pas perang Yarmuk hilang tuh kopiahnya. Pasukan suruh cari pasukan namanya juga. Pama wajaduha, nggak ketemu juga. Utubuha, cari lagi. Namanya pasukan nyari lagi. Fawajaduha, akhirnya ditemukan. Faidah hiya qalan suatul khariqah. Ternyata pecinya lebih jelek dari punya saya, Bu. Ini baru lebaran kemarin. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah belel kata orang Sunda itu. Udah merah-merah, udah jelek, udah usang. Sudah usang. Ternyata peci yang heboh itu menghebohkan seluruh pasukan. Begitu ditemukan, yang ini wahai komandan, katanya Panglima. Iya, loh kaget kok jelek. Bukan peci yang bagus berlapis emas atau perak gitu. Kata Khalid, bukan pecinya. Nih lihat, dibuka. Ini itu dulu, kata beliau, cerita itu di hadapan sahabat Nabi. Nabi sudah tidak ikut perang saat itu, beliau yang masuk bawa pasukan. Saya dengan Rasulullah, saya pernah ikut umroh bersama Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu tahallul, maka semua teman-teman berebut rambutnya Rasulullah. Bayangkan, ibu kalau ada saat itu, ya kita masya Allah berebut. Nah, pas sahabat tuhum, saya yang dahulu mereka karena kuat. Beliau kan masya Allah Panglima. Saya ada yang ngambil duluan. Fawadoktuha fi hadil qalanswa, maka rambut itu saya letakkan di peci ini. Fama, simak baik-baik apa kata terakhir. Falam ashhad qitalan qatwahya ma'i illa ruziktu an nasra, maka semenjak rambut itu saya taruh di peci saya, tidak pernah saya memimpin satu pertempuran pun, melainkan Allah selalu berikan kemenangan kepada saya. Ini artinya apa? Itu tabarruk. Kalau bahas kita ngalap berkah. Hanya saja ada oknum yang tidak paham, gak ikut ngaji tapi sotoy. Dengar ngalap berkah, dia ngalap berkah sendiri, nggak melalui bimbingan ulama. Datang ke kuburan, ambil atau kuburan mbah siapa nggak jelas. Mbah, aku istirahat mbah.